Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arkanto Hermawan, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2025 dengan nomor induk mahasiswa 4004 0225 6335. Seperti yang ada di judul video, di video kali ini kita akan mempelajari pemrograman komputer terkait list dan array dengan menggunakan bahasa pemrograman Scratch dan juga bahasa pemrograman Python. Jika teman-teman sebelumnya belum melihat video saya dari episode pertama, teman-teman bisa lihat dan bisa buka profil YouTube saya untuk melihat videonya dari awal dan agar kita bisa sama-sama belajar pemrograman komputer. Di video pertama saya menjelaskan terkait pemrograman dari nol. Kita mulai benar-benar dengan ilmu nol terkait pemrograman. Dan di video kedua kita belajar mengenai variabel, tipe data, dan juga operasi. Setelahnya kita belajar kondisi dan logika if, else, dan boolean dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python tentunya. Jika teman-teman langsung membuka video ini, ada baiknya teman-teman melihat video-video sebelumnya agar teman-teman bisa lebih paham terkait materi yang akan saya sampaikan saat ini. Jika teman-teman sudah menyelesaikan videonya, teman-teman bisa kembali untuk menonton dan melanjutkan video terkait materi list dan juga array kali ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai penjelasan list dan juga array. Apa sih list dan array itu? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Jadi tipe datanya harus diperhatikan ya teman-teman, tipe datanya harus sama. Sementara itu, list mirip dengan array tetapi lebih fleksibel, bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya bisa berubah-ubah. Jenis data dan cara membuat list. List bisa diisi berbagai tipe data seperti integer, string, float, double, dan lain-lain. Serta kita bisa menggabungkan dari berbagai tipe data tersebut menjadi satu list. Contoh pembuatan list seperti berikut. Itu di baris kedua terdapat list kosong ya teman-teman, itu list hewan tetapi belum diisi apapun. Nah, di baris kelima list hewan sudah kita isi dengan string kuda, dan di list ke-8 list hewan saya isi dengan 3 indeks, yaitu indeks ke-0 yaitu kuda, ke-1 banteng, dan ke-2 citah. Selanjutnya ada cara mencetak nilai list yang diinginkan. Untuk mencetak nilai list yang diinginkan, kita bisa melakukan dengan cara kita ketik print, lalu kita masukkan nilainya. Misal kita membuat list tentang makanan, kita tulis print makanan dan indeks keberapa yang akan kita print atau akan kita cetak. Misal di sini saya ingin mencetak sate, berarti ingat nilai indeksnya dimulai dari 0. Nasi goreng adalah 0, bakso adalah 1, dan sate adalah 2. Jadi saya print makanan nomor 2. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada cara mengubah nilai dalam list. Kita dapat mengubah nilai dalam list dengan melakukan cara seperti berikut. Misalnya pada list nilai makanan itu indeks ke-0 hingga 4 hingga 3 saya isi nasi, ayam, ikan, dan sapi. Lalu saya ingin mengubah indeks 1 atau ayam dengan sayur, maka tinggal kita tuliskan saja makanan buka kurung 1 atau nilai indeks yang ingin kita ganti, tutup kurung sama dengan, dan juga nilai yang ingin kita gantikan itu apa. Maka list akan menjadi seperti pada baris ke-7 seperti itu. Nilai indeks nomor 1 yang semulanya ayam diubah menjadi sayur. Lalu selanjutnya ada menambahkan item pada list. Untuk menambahkan item pada list, kita memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu prepend.
Prepend itu untuk menambahkan nilai dari depan, dan nilai akan menjadi indeks pertama atau indeks 0. Selanjutnya ada append, menambahkan nilai dari belakang. Hampir mirip seperti prepend, namun jika append ini nilainya masuk dari belakang dan otomatis menjadi indeks paling belakang. Yang terakhir ada insert. Nah, untuk insert itu kita bisa menambahkan item dari indeks tertentu. Misalnya kita akan menambahkan seperti contoh di bawah. Itu contoh, saya ingin mengubah atau saya ingin menambahkan makanan soto pada indeks nomor 1. Maka akan saya tulis makanan titik insert, lalu kita taruh di indeks berapa dan juga apa nilai yang akan kita taruh. Di contoh tersebut saya memasukkan soto. Nah, selanjutnya ada menghapus item pada list. Untuk menghapus item pada list, kita dapat mengeksekusinya seperti berikut. Kita tinggal ketikkan saja del dan juga nama list yang kita buat, misal makanan bisa makanan, misal hewan bisa hewan, dan juga makanan, lalu indeks nomor berapa yang akan kita hapus. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pengenalan array dan list. Selanjutnya akan kita eksekusi bersama di Scratch dan juga di Python. Selanjutnya kita akan mulai orientasi list dan array terlebih dahulu di Scratch. Nah, untuk menambahkan list bisa kita ke pilihan blok variabel, lalu kita masukkan make list. Jadi misal kita contohkan, saya akan memasukkan list makanan. Untuk menambahkan dari list makanan sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ada ini tanda plus di sini, bisa kita pencet. Misal kita akan masukkan soto. Lalu yang kedua ada ayam goreng. Lalu yang ketiga ada rendang. Dan bisa kita tambahkan dari sebelah sini, yaitu add thing to list yang akan kita buat di sini ya. Misal saya akan menambahkan kikil. Kurang lebihnya seperti ini. Jika kita klik bendera hijau pasti akan masuk. Nah, untuk indeks di Scratch sendiri dimulai dari indeks 1 ya teman-teman, bukan indeks 0. Jadi kita harus sesuaikan. Selanjutnya kita bisa menghapus salah satu makanan atau salah satu nilai indeks dalam list dengan cara masukkan ini delete, lalu masukkan nomor indeks mana yang mau dihilangkan. Misal saya akan menghilangkan nomor 1. Nah, nomor 1 akan hilang. Kita juga bisa gabungkan dengan kondisional atau kontrol. Di sini misal saya masukkan ini, lalu saya tambahkan ini jika kita baca, jika dalam list makanan terdapat sesuatu, maka lalu kita lanjutkan perintahnya. Sama seperti di pembelajaran kita minggu lalu. Misal di sini saya akan tanyakan telur. Nah, jika ada telur, maka katakan saya mau 1 telur. Lalu jika tidak ada telur, kita katakan bisakah kamu tambahkan telur ke dalam menu. Nah, jika kita jalankan akan seperti ini.
Nah, langsung mengeksekusi. Bisakah kamu tambahkan telur ke dalam menu karena di dalam list makanan tidak terdapat telur. Nah, untuk di project selanjutnya yaitu project scratch, yaitu ini di sini dibuatkan sebuah permainan berupa kita harus menebak apa itu kita harus menyebutkan 3 bahan yang terdapat pada saat kita membuat kue. Awalnya di sini ada perintah sebelumnya saya akan jelaskan sedikit-sedikit mengenai pemrograman yang dibuat. Awalnya di sini ada perintah hide list, ingredient list. Ini fungsinya untuk menutupi resep-resep yang tersedia, jadi kita bisa menebak. Lalu kita set skornya menjadi 0. Lalu program menanyakan program mengatakan pada kita harus menebak 3 bahan. Setelah 3 detik kita ditanyai apa itu bahan pertama. Akhirnya kita menjawab dan jawaban itu dimasukkan ke dalam program. Lalu masuk sebuah perandaian. Jika jawaban yang tadi kita jawab terdapat pada list bahan-bahan, maka sistem akan menjawab kita sukses menebak bahan pertama dan juga skor kita menjadi 1. Namun sebaliknya, jika kita salah menebak, sistem akan menjawab tebakan kita salah. Begitu juga pada pertanyaan nomor 2 dan 3, itu sama, programnya sama diulang. Lalu ketika sudah menebak semua, sistem menunggu 2 detik, setelah itu mengatakan game sudah selesai dan kita memiliki poin skor berapa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mari kita sama-sama tebak berapa skor poin yang bisa kita dapat. Nah, pertama kita ditanyai mengenai 3 bahan yang ada. Misal saat membuat kue tentunya kita membutuhkan gula. Nah, kita sukses menebak gula. Lalu bahan kedua kira-kira apa ya? Nah, saat membuat kue pasti ada banyak telur, dan juga kita pasti perlu sedikit garam. Nah, kurang lebihnya akan seperti itu. Dan bahan-bahan yang tersedia adalah ini. Jika kita berhasil menebak salah 3 dari ingredients atau dari bahan ini, maka kita akan mendapat poin 1. Kurang lebihnya akan seperti itu. Oke teman-teman, jika sebelumnya kita sudah melakukan proyek kita di Scratch dan terkait menebak bahan, maka selanjutnya kita akan buat proyeknya itu dalam Python. Yang pertama, kita siapkan bahan terlebih dahulu, yaitu bahan dengan telur, lalu ada gula, lalu ada garam, lalu ada tepung, lalu ada gula, telur, gula, garam, tepung. Di sini saya akan tambahkan coklat, satu, 2, 3, 4, 5. Saya kira sudah cukup ya teman-teman untuk bahan-bahannya. Selanjutnya sama seperti di Scratch tadi, kita set skornya menjadi 0. Skor sama dengan
0. Lalu kita print. Tab dan juga halo, silahkan dapat 3 dari 5 bahan untuk membuat kue. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan programnya ya. Lalu ada setelah ini ada saya langsung lompati saja ya teman-teman untuk time sleep-nya atau untuk jarak waktunya. Kita buat bahan sama dengan input masukkan bahan 1. Jika bahan ada pada bahan jika bahan 1 maka print selama Anda mendapat 1 bahan. Lalu skor menjadi menambah 1. Sebaliknya, jika kita salah, maka print Anda salah, menebak. Nah, output dan input seperti ini kita ulang sampai ke pertanyaan ketiga, teman-teman. Sama seperti di Scratch tadi, sama seperti di Scratch tadi sampai pertanyaan ketiga.
terakhir tinggal print total skor ada Nah, kurang lebih tampilan pemrogramannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Lalu silahkan tebak 3 dari 5 bahan untuk membuat kue. Masukkan bahan pertama. Misal saya tebak gula. Selamat, Anda benar menebak bahan. Saya benar teman-teman. Lanjut ke bahan selanjutnya. Kira-kira apa ya? Kira-kira saya tambahkan madu coba. Aduh, saya salah menebak teman-teman. Lalu masukkan bahan ketiga. Saya tebak telur. Nah, saya benar menebak telur dan skor saya adalah 2 karena saya betul menjawab 2 soal. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman untuk project guess the ingredient atau menebak bahan pada Python. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran pemrograman selanjutnya.